Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang peran lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dari definisi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu memberikan definisi tentang bantuan hukum. Jadi bantuan hukum itu di mana jasa hukum yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum atau masyarakat yang kurang mampu. Selain pada pasal tersebut, itu terdapat juga tujuan, yaitu untuk menjaga atau menyeluruhkan sistem keadilan di suatu pengadilan nanti. Pada selanjutnya itu, bantuan hukum itu memberikan teori mekanisme seperti yang pertama, teori tradisional. Teori ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang bersifat pasif. Lalu dengan metode pendekatannya itu menggunakan legal formal. Untuk yang kedua itu ada mekanismenya itu secara konvensional atau secara konstitusional, di mana itu metodenya itu bagi masyarakat yang kurang mampu, tetapi nanti itu dilaksanakan atau diselenggarakan itu serangkaian upaya-upaya pada masyarakat kurang mampu itu lebih menyeluruh terkait upaya-upaya tersebut, yaitu pemberi bantuan hukum terhadap masyarakat itu memiliki atau teori yang diterapkan, yaitu teori keadilan, di mana teori keadilan ini hak dan kewajiban itu di hadapan hukum itu sama sekali tidak dipandang, baik dari harta, kekayaan, ataupun status sosial. Selanjutnya, suatu instansi atau suatu bantuan hukum itu mendirikan suatu lembaga, yaitu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dalam menyelesaikan konflik atau yang selanjutnya. Terdapat dua tipe dukungan yang diberikan oleh bantuan hukum, yaitu yang pertama melalui pengadilan. Teori ini bisa disebut dengan jalur litigasi. Yang kedua, jalur non-pengadilan atau jalur non-litigasi. Cara keseluruhan ini, secara non-litigasi itu diberikan bantuan seperti musyawarah, mufakat, atau yang diterapkan pada hukum adat di daerah masing-masing. Selanjutnya itu berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 itu terdapat asas-asas yang diberikan oleh bantuan hukum seperti asas keadilan, persamaan dalam hukum, lalu terdapat akuntabilitas atau efisiensi yang dilakukan oleh bantuan hukum. Selanjutnya itu terdapat pada lembaga bantuan hukum itu diberikan atau tugasnya itu hanya untuk menaungi masyarakat jelata yang sering ditindas dalam hal hukum yang ada di masyarakat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu pemohon bantuan hukum itu memberi atau menulis surat yang ingin diserahkan kepada lembaga bantuan hukum. Yang kedua, surat-surat tersebut nantinya dicantumkan identitas atau keterkaitan masalah yang akan diselesaikan di lembaga bantuan hukum. Yang ketiga, menerapkan atau mencantumkan surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat yang terkait dengan lembaga bantuan hukum tersebut. Selanjutnya, menurut PP nomor 42 pasal 3 tahun 2013 itu menerapkan bagaimana mekanisme yang diberikan oleh bantuan hukum terkait tentang bagaimana caranya tersebut atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum. Upaya pemerintah untuk meraih akses to justice ini membentuk peraturan tentang affirmative action, di mana atau metode ini dilakukan atau disenangi oleh negara-negara sebagai keadilan sosial karena negara tersebut mengalami diskriminasi yang sangat tinggi.